Lagi hamil muda sih, tapi masih pengen tetap produktif. Bingung gimana caranya? Yuk simak! Kalau kamu adalah bumil yang berencana untuk tetap produktif dan aktif untuk menjalankan kegiatan on-beat, pastikan dengerin tips Pomelda hari ini ya. Karena kita kan harus jaga keselamatan dua orang. Kamu sebagai pengendara dan bayi kamu. Tips yang pertama, konsultasikan dengan dokter. Tips ini penting banget nih untuk para bumil karena pergi dulu dan datang ke dokter kandungan masing-masing. Terus udah gitu tanyain dulu, dok kira-kira boleh nggak ya kalau misalkan saya tetap ngebit di jalan kira-kira berapa jam, apa rintangan yang akan dilalui. Pastikan dokter itu setuju dan setuju bahwa kondisi kalian tuh aman dan tidak beresiko tinggi. Jadinya tidak akan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalanan. Tips nomor 1, konsultasikan dengan dokter. Nah, untuk para bumil yang masih mau aktif dan produktif on-beat, pastikan sudah datang ke dokter kandungan masing-masing dan pergi berkonsultasi untuk tahu apakah kondisi kehamilan kalian aman dan tidak beresiko untuk ngebit di jalan. Apalagi kita kan akan menjalani kegiatan yang cukup panjang di jalanan. Jangan sampai nanti membahayakan kondisi kalian sendiri atau membuat penumpang jadi tidak nyaman dengan kondisi kalian. Makanya pastikan dokter sudah setuju ya bahwa kondisi kalian aman untuk berkendara di jalan raya. Kan ke dokter mahal kok. Kan ada program BPJS pemerintah yang bisa kita manfaatkan. Tetangga saya banyak yang ke dokter main tarik aja tuh kok. Gimana kok? Jangan dong, pastikan kita pergi ke dokter ya, karena dokter itu kan tenaga profesional yang tahu dan bisa memberikan saran yang berdasarkan data dan fakta gitu. Kalau ada apa-apa di jalan, siapa yang mau tanggung jawab? Sama aja. Bukan. Itu mungkin santet kali ya? Tapi buat belajar tuh ya. Kayaknya Benar. Lebih baik sih jangan ya, karena kan kondisi juga udah nggak memungkinkan. Lebih banyak istirahat di rumah dan melakukan kegiatan lain gitu. Mungkin nanti setelah udah melahirkan aja gitu ya. biasanya tuh kandungannya berapa bulan tuh maksimal gedenya berendungnya gitu bandungnya. Ya dikira-kira aja gitu kali. Kalau misalkan udah terlalu gede perutnya ya mungkin kan nggak memungkinkan, apalagi kalau grab car kan deket sama setir ntar nggak nyaman gitu. Tapi coba deh buat para lady biker atau lady driver yang udah pernah lebih berpengalaman mungkin boleh komen di bawah kali ya. Tips yang kedua, pilih jam kerja yang tepat. Jadi buat para bumil yang masih mau ngebit, jangan terlalu lama di jalan. Kalian juga harus menghitung-hitung sendiri. Kira-kira jam mana yang paling tepat buat diri kalian dan tubuh kalian siap untuk menjalankan pekerjaan. Misalkan pergi lebih pagi supaya pulangnya tidak terlalu malam. Atau pergi siang dan pulangnya sore. Jadi jam istirahat kalian juga nggak keganggu. Kalian kan harus memikirkan kesehatan secara lebih ekstra untuk di kondisi ini. Jadinya jam kerjanya tuh ya dikira-kira mungkin yang tadinya 10 jam bisa dipotong kali ya. Kayak di kondisi ini mungkin 5-6 jam dulu deh gitu. Jadi pastikan kalian juga memikirkan kesehatan karena kesehatan itu yang utama di kondisi ini. Benar nggak? Tapi kalau misalnya kan kita keluar pagi nih kok. Soalnya tuh Anyap. kita harus kayak siang lah atau sekolah. Soalnya pas kita itu rame gimana? Ya sebenarnya bisa diatur-atur aja jamnya. Misalkan lagi anyap berarti maksimalin aja waktunya buat istirahat. Mungkin bisa minum dulu, nyantai dulu, ngaso dulu, ngobrol dulu sama teman-teman. Nah, selonjoran dulu gitu ya supaya badan tuh siap gitu. Nah, nanti kalau udah rame nih, berarti kan tubuh udah lebih siap kan untuk berangkat ngebit gitu. Jadi waktunya bisa dikira-kira sendiri kapan yang tepat untuk mulai berangkat ngebit. Konten kali gitu ya, konten kali ya, siapa ya? Boleh. Ojol hamil tetap produktif gitu. Kan keren, tapi keselamatan nomor 1 ya. Tips-tips itu kok ya saya. Iya benar, kayak kalian kan yang udah berpengalaman bikin konten
untuk empok-empok lainnya di luar sana. Bener nggak? Tips yang ketiga, perhatikan postur tubuh ketika kalian lagi membawa kendaraan gitu ya. Posisinya tuh pastikan untuk tidak terlalu membungkuk, terus udah gitu badannya itu tegak supaya punggung tuh nyaman, perut juga nyaman. Kalau misalkan bawa mobil juga jangan terlalu maju biar ada ruangan yang pas gitu antara perut dengan setir gitu. Jadinya ketika kalian duduk lama itu nggak udahannya nih pas turun dari mobil atau turun dari motor pinggang tuh nggak terlalu sakit. Nah, kalau misalkan kalian pengendara mobil juga bisa menyangga gitu ya bagian punggung dengan bantal yang nyaman. Kalian pilih aja bantal mana atau posisi seperti apa yang paling nyaman untuk berkendara yang cukup lama. Tips yang keempat, pastikan jaga kesehatan dan kebugaran. Ini tips yang penting nih buat para bumil. Nah, sebelum berangkat, kalian bisa menyiapkan camilan, makanan, vitamin, atau asupan nutrisi yang memang dibutuhkan di sepanjang hari. Jadinya nggak perlu bolak-balik antara tempat ngebit dan rumah gitu. Kalian udah siap semuanya. Jadi ketika ada waktu untuk istirahat, bisa makan dulu, bisa isi perut dulu, terus dari itu minum dulu. Nah, selain makanan dan minuman, jangan lupa juga untuk tetap bergerak. Jadi karena kita udah terlalu lama duduk gitu, pasti pinggang kan pegel. Turun dulu, cari tempat untuk istirahat, untuk melakukan peregangan nih sedikit-sedikit gitu. Jadi tubuh tuh nggak kerasa kaku. Tips yang kelima, hindari jalanan yang terlalu bergelombang atau macet. Nah, buat para bumil, kan terlalu banyak guncangan juga kadang-kadang tuh nggak baik nih di kondisi-kondisi kehamilan tertentu. Jadi kita mungkin bisa cari jalan yang paling baik atau jalan alternatif untuk kita lewatin. Misalkan ada jalanan yang terlalu rusak, mungkin jangan pilih jalan itu kalau misalkan kita udah tahu. Kalau nggak tahu mungkin bisa lewatnya pelan-pelan ya. Terus udah gitu, kalau misalkan lokasi-lokasinya macet tapi ada jalur alternatif, kalian bisa pilih aja jalur alternatif itu. Soalnya supaya waktu kita lebih maksimal dan efektif di jalan. Jadinya nggak terlalu stres mikirin kemacetan kota kalian sampai mempengaruhi kondisi kesehatan kalian. Kan jadinya nggak bagus. Makanya pilih jalan yang paling sesuai ya. Yang penting rutenya itu tidak menyimpang. Jadi jangan tujuannya ke stasiun Sudirman, disampaikannya ke Grand Indonesia, kan gak nyambung. Pokoknya yang penting sesuai ya lokasi tujuannya, tapi pilih aja jalannya yang paling memungkinkan. Mungkin bisa lewat belakang atau lewat jalanan alternatif yang lebih cepat nyampenya dan gak terlalu macet. Tips selanjutnya, beritahu pihak keluarga dan teman. Nah, jangan sampai ada kasus di mana ojol yang lagi hamil atau mitra kita yang lagi hamil tuh nggak bilang-bilang nih ngebitnya ke keluarga. Misalkan ke suami bilangnya mau pergi arisan, taunya ngebit. Kan kalau ada apa-apa di jalan gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Bener nggak? Jadi mendingan sebelum berangkat izin dulu ke keluarga apakah boleh. Terus udah gitu konsultasiin dulu nih kira-kira bakal ngabisin berapa waktu di jalanan. Keluarga udah setuju belum nih? Kalau misalkan udah sama-sama setuju, kondisi memungkinkan, berangkat deh. Kalau enggak, jangan ngeyel gitu kan. Nah, terus dari itu penting juga nih buat kasih tahu area-area yang biasanya kalian kunjungi gitu. Biasanya ngebit di daerah mana nih gitu, supaya keluarga itu tahu kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi ketika di tengah on-beat, mereka bisa langsung gitu mengambil tindakan dan nyamperin kalian secara langsung. Mungkin bisa share loh kayak gitu, jadinya semuanya aman deh. Yang ketujuh dan tips terakhir, dengarkan tubuh kalian ya. Jadi karena sekarang kalian udah gak sendiri lagi nih, ada bayi, jadi pastiin untuk selalu cek kondisi. Ketika di tengah-tengah perjalanan, cek dulu apakah ada bagian tubuh yang sakit atau enggak. Terus dari itu, atau ada rasa nggak nyaman di bagian perut, atau ada rasa-rasa kayak pusing, mual, atau kayak misalkan kayak rasanya pengen pingsan gitu. Jangan dipaksain, kalian bisa ngekomunikasiin keadaan kalian kalau misalkan kalian lagi bersama dengan penumpang gitu. Jadi supaya
nggak tiba-tiba pingsan atau nggak tiba-tiba membahayakan pengendara lain dan juga diri sendiri gitu. Jadi pastiin untuk selalu cek kondisi sebelum berangkat dan sebelum ambil orderan. Oke? Nah, itu tadi tips dari Mpok Melda. Jadi mengemudi saat sedang hamil muda itu butuh perhatian khusus. Kita harus pinter-pinter nih tahu kondisi diri kita sendiri, bisa mengkomunikasikan keadaan dengan orang lain, bisa ngomong juga ke keluarga, dan sudah mengkonsultasikan semua itu dengan dokter. Jadi pastikan kalian sudah dengerin semua tips Mpok Melda yang tadi dan dipraktekin dong tips-tipsnya. Jadi berkendara tetap aman dan nyaman. Jangan lupa semua hal yang terjadi, pastikan untuk memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan bayi kalian. Oke? Nah, segitu dulu tips hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Sahabat Grab Indonesia. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!